Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revika Sindoraya dari kelas BK5E. Video ini ditugaskan untuk memenuhi mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Eva Malina Simatupang, SMSI. Materi kali ini berjudul Kajian Komprehensif atas Implementasi Laporan Keuangan PT Bank Permata tahun 2020-2019. Topik pembahasannya yaitu yang pertama profil perusahaan, yang kedua laporan posisi keuangan, yang ketiga laporan laba rugi, dan yang keempat laporan arus kas. Langsung saja kita masuk ke topik pembahasan yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Bank Permata Tbk dahulu bernama PT Bank Bali Tbk yang didirikan pada 17 Desember 1954. Perusahaan kemudian mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode BNILI pada 15 Januari 1990. Nama Bank Permata dibentuk dari penggabungan PT Bank Bali Tbk, PT Bank Universal Tbk, PT Bank Patriot, PT Bank Prima Express, PT Bank Arta Media pada 2002. Standard Chartered Bank dan PT Astra International Tbk lalu mengambil alih Bank Permata pada tahun 2004. Setelah melalui proses panjang, Bank Permata mencatat sejarah baru pada Mei 2020 melalui transaksi akuisisi yang dilakukan Bangkok Bank Public Company Limited atau Bangkok Bank. Bangkok Bank resmi menjadi pemegang saham pengendali Bank Permata setelah mengambil alih 89,12% saham yang dimiliki Standard Chartered Bank dan Astra International. Selanjutnya, topik pembahasan yang kedua yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Nah, seperti yang kita tahu, pada laporan posisi keuangan terdapat aset. Aset itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan ketika melakukan proses operasinya. Aset ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, aset lancar, yaitu aset yang paling likuid. Jangka waktu perputaran aset lancar adalah 1 tahun. Yang kedua, aset tetap. Aset yang mempunyai siklus dan periode manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, untuk aset lancar, Bank Permata Tbk pada tahun 2020 mencapai sebesar 164.899 miliar 18 juta rupiah. Nah, untuk tahun 2019 yaitu sebesar 138.226 miliar 324 juta. Nah, terdapat selisih sebesar 26.672 miliar 694 juta. Dari sini dapat kita lihat bahwa aset lancar Bank Permata Tbk mengalami kenaikan pada tahun 2020. Adapun aset tetap dari PT Bank Permata Tbk pada tahun 2020 adalah sebesar 3.073 miliar 596 juta rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 2.451 miliar 456 juta rupiah. Selisihnya adalah 622 miliar 137 juta rupiah. Nah, seperti yang kita tahu, nilai aset tetap bersih Permata Bank pada 31 Desember 2020 naik sebesar 25,4% menjadi 3,7 triliun rupiah dibandingkan dengan 2,45 triliun rupiah di tahun 2019. Perubahan nilai aset tetap bersih ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan aset hak guna sebesar 360,17 miliar rupiah per 31 Desember 2020. Sedangkan pada tahun 2019 tidak ada nominal aset hak guna. Selanjutnya adalah total aset. Total aset Bank Permata tumbuh sebesar 22,5% atau setara dengan 36,27 triliun rupiah menjadi 197,73 triliun rupiah per 31 Desember 2020 dibandingkan aset tahun 2019 yang sebesar 161,45 triliun rupiah. Pertumbuhan aset ini terutama ditopang oleh kredit bersih yang diberikan mencapai 110,81 triliun rupiah atau naik 5,45% dari kredit bersih yang diberikan tahun 2019 sebesar 105,08 triliun rupiah.
Kontribusi kredit bersih masih dominan terhadap total aset, yakni sebesar 56%. Hal ini mencerminkan bisnis inti Permata Bank sebagai bank penyalur kredit. Nah, masih pada laporan posisi keuangan, selanjutnya adalah liabilitas. Liabilitas merupakan utang yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang harus dibayarkan pada pihak lain di waktu yang akan datang. Nah, liabilitas terbagi menjadi dua. Yang pertama, liabilitas jangka pendek, yaitu suatu pinjaman uang sebagai kewajiban yang wajib dibayarkan dan sifatnya untuk keperluan dana darurat. Kedua adalah liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar. Nah, untuk liabilitas jangka pendek dari Bank Permata Tbk pada tahun 2020 mencapai sebesar 146 triliun 77 miliar 980 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 123 triliun 529 miliar 832 juta rupiah. Terdapat selisih sebesar 22 triliun 548 miliar 148 juta rupiah. Nah, dapat kita lihat atau dapat kita bandingkan pada tahun 2020 liabilitas jangka pendek Bank Permata lebih besar. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang pada tahun 2020 yaitu sebesar 16 triliun 576 miliar 664 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 13 triliun 848 miliar 76 juta rupiah. Terdapat selisih lebih besar pada tahun 2020 yaitu sebesar 2 triliun 728 miliar 588 juta rupiah. Selanjutnya, total liabilitas. Bank Permata membukukan liabilitas sebesar 162,65 triliun rupiah per 31 Desember 2020. 18,4% lebih tinggi dari 137,41 triliun pada tahun 2019. Kenaikan liabilitas ini terutama ditopang oleh kenaikan simpanan nasabah. Hingga akhir tahun, dana pihak ketiga atau DPK Bank Permata mengalami peningkatan sebesar 22,57 triliun rupiah atau 18,3% dari 123,18 triliun rupiah pada tahun 2019. Peningkatan DPK ini terutama dikontribusi oleh giro dan tabungan yang per Desember 2020 meningkat sebesar 12,21 triliun rupiah atau 19,61% dari giro dan tabungan tahun 2019 yang sebesar 62,28 triliun. Nah, dan yang terakhir adalah total ekuitas. Total ekuitas Bank Permata per 31 Desember 2020 naik 45,9% menjadi 35,07 triliun rupiah dari 24,04 triliun rupiah di tahun 2019. Peningkatan ekuitas ini terjadi sejalan dengan penempatan dana setoran modal sebesar 10,82 triliun rupiah oleh Bangkokbank dalam proses integrasi BBI. Ekuitas juga meningkat dengan adanya kenaikan cadangan nilai wajar bersih sebesar 34,015 miliar atau 476,9% dari posisi tahun sebelumnya, yaitu 71,33 miliar rupiah. Nah, selanjutnya masuk kita ke topik pembahasan yang kedua, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu, digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas di masa depan. Nah, untuk total laba bersih, pada tahun 2020, Bank Permata mencatatkan laba bersih sebesar 721,59 miliar rupiah, turun sebesar 51,9% dari laba bersih tahun 2019 yang sebesar 1,50 triliun rupiah. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kerugian penurunan nilai aset keuangan atau CKPN yang meningkat signifikan per 31 Desember 2020. Kerugian penurunan nilai aset keuangan mencapai 2,01 triliun rupiah
meningkat 85,4% dari akhir tahun 2019 yang sebesar 1,09 triliun. Selain itu, penurunan laba terjadi sebagai dampak penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang salah satunya mengubah tarif PPh atau pajak penghasilan badan yang semula 25% menjadi 22%, efektif berlaku di 31 Maret 2020. Akibatnya, Bank Permata harus mengakui tambahan beban pajak tangguhan sesuai dengan PSAK nomor 46. Nah, selanjutnya masuklah kita ke topik yang terakhir, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow adalah jenis laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode tertentu. Nah, pada laporan arus kas, yang pertama kali itu terdapat kas dan setara kas awal tahun. Nah, tahun 2020 itu mencapai 23 triliun 201 miliar 983 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 sebesar 20 triliun 896 miliar 262 juta rupiah. Terdapat selisih sebesar 2 triliun 305 miliar 721 juta rupiah. Nah, selisih ini terdapat lebih besar pada tahun 2020. Selanjutnya adalah kas dan setara kas akhir tahun. Pada tahun 2020 yaitu sebesar 25 triliun 991 miliar 667 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 adalah 23 triliun 201 miliar 983 juta rupiah. Terdapat selisih sebesar 2 triliun 789 miliar 684 juta rupiah. Peningkatan kas dan setara kas pada akhir tahun 2020 terdiri dari peningkatan arus kas masuk pada kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi dan aktivitas investasi masing-masing sebesar 3,03 triliun rupiah dan 5,89 triliun rupiah, dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sebesar 8,38 triliun rupiah. Sehingga secara keseluruhan kas dan setara kas mengalami kenaikan sebesar 0,53 triliun rupiah. Setelah memperhitungkan kas dan setara kas awal tahun dan pengaruh selisih kurs, Bank Permata membukukan kenaikan bersih kas dan setara kas di akhir tahun sebesar 2,79 triliun rupiah per 31 Desember 2020. Demikian video presentasi saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen saya, yaitu Ibu Eva Malina Simatupang, SEMSI, yang telah mengajarkan saya analisis laporan keuangan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.